Tahukah teman-teman kenapa benda memiliki warna? Fenomena itu disebabkan karena benda terdiri dari atom dan molekul, serta di atom dan molekul tersebut terdapat elektron yang saat menerima cahaya atau energi dari matahari, maka elektron atom atau molekul akan menyerapnya, lalu kemudian bereksitasi atau meningkat energinya ke keadaan kuantum tertentu. Namun elektron akan kembali ke keadaan semula yang membuat energi elektron harus berkurang, sehingga harus ada energi yang dibuang. Energi yang dibuang inilah yang dipancarkan atom dalam bentuk gelombang dengan panjang gelombang tertentu. Hal ini dapat diekspresikan dengan menggambarkan elektron adalah partikel gelombang yang berada di sekitar inti atom di mana akan memiliki tingkat energi tertentu. Tingkat energi ini sesuai dengan bilangan gelombang yang memenuhi syarat panjang lintasannya, yang kita sebut bilangan kuantum. Elektron tersebut akan memiliki tingkat energi di setiap keadaan kuantumnya. Saat elektron berpindah dari kondisi kuantum berenergi tinggi menuju berenergi rendah, maka akan ada panjang gelombang yang dipancarkan, dan gelombang yang dipancarkan itulah yang kita lihat sebagai warna oleh mata kita. Dan atom atau molekul yang berbeda-beda akan memancarkan warna yang berbeda-beda pula. Sekarang kita tahu. Good. Tahukah teman-teman kenapa roket bisa terbang? Roket bisa terbang dikarenakan adanya gaya yang mendorong roket ke atas atau ke depan. Gaya ini diakibatkan karena roket memancarkan atau memuntahkan gas berkecepatan tinggi dari belakang. Gas berkecepatan tinggi itu akan mengakibatkan momentum yang kemudian menciptakan gaya dorong dikarenakan sesuai dengan hukum 3 Newton serta hukum kekekalan momentum, di mana momentum dan gaya yang mengarah ke belakang akan menimbulkan momentum serta gaya reaksi yang mengarah ke depan. Gaya ini akan mendorong roket sehingga roket bisa melesat dan dipercepat ke arah depan. Semakin tinggi kecepatan gas mendorong, maka akan semakin kencang laju roket yang diakibatkan. Sekarang kita tahu. Good. Tahukah teman-teman kenapa kilat terlihat lebih dahulu sebelum terdengar guntur? Guntur adalah bunyi ledakan akibat panas yang sangat tinggi, memuaikan udara, sehingga kerapatan dan regangan udara tersebut menciptakan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merambat dengan kecepatan sekitar 350 meter per detik. Kilat sendiri merupakan cahaya yang merupakan gelombang elektromagnet yang tidak memerlukan perantara, di mana kecepatannya dapat diperoleh dari menggambarkan gelombang ini sebagai gejala medan listrik dan magnet. Gelombang ini merambat namun dengan muatan serta arus listrik bernilai 0. Dengan mengekspresikan persamaan Maxwell dalam bentuk persamaan umum gelombang, akan didapat nilai kecepatan cahaya bergantung permitivitas dan permeabilitas yang besarnya adalah 300 juta meter per detik. Jadi kecepatan cahaya hampir sejuta kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Karena itulah cahaya kilat hampir spontan kita terima dibandingkan bunyi guntur yang membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk mencapai jarak 1 km. Sekarang kita tahu. Good. Banyak yang bertanya kenapa kita harus menggunakan mekanika kuantum dalam dunia atomik. Hal ini dikarenakan sifat dunia atomik yang aneh. Kita mulai dari kata kuantum sendiri. Kuantum adalah paket atau kuanta seperti paket kecil atau tetesan air yang membedakannya dengan aliran air yang kontinu. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa ternyata dalam dunia atomik energi cahaya tidak mengalir, tapi terpancar dalam paket-paket kecil yang disebut foton. Kuantisasi ini juga ditemukan dalam elektron yang mengorbit inti atom yang hanya terpaket dalam tingkat energi tertentu. Sifat kuantum ini kemudian muncul dalam fenomena efek Compton serta diffraksi pancaran elektron yang mengungkapkan bahwa partikel atomik memiliki sifat gelombang namun juga partikel jika diamati, sehingga mengharuskan benda digambarkan dalam bentuk fungsi gelombang. Penggambaran ini berimbas pada ketaktentuan pengukuran sehingga tidak akan didapat kepastian masa depan seperti dalam mekanika Newton. Kita dapat memisahkan suatu partikel atomik yang harus digambarkan dalam fungsi gelombang di dalam kotak yang hanya akan memberikan kita hasil berupa kemungkinan atau peluang di mana kira-kira partikel tersebut berada. Partikel hanya akan berupa awan peluang saja dan hanya akan menjadi partikel ketika kotak dibuka. Jadi kita tidak bisa menggunakan mekanika Newton karena ketentuan karakteristik masa depan tidak bisa diperoleh dalam dunia atomik. Sekarang kita bingung.